Lydia, saya ada berita bahagia nih. Berita bahagia? Iya, berita bahagia kalau kartu as ibu yang namanya Aisyah sekarang sudah mendekam di penjara selamanya. Dan dia nggak akan pernah bisa lagi ganggu Dimas. What? Aisyah? Ya. Halo? Mam, Aisyah kenapa? Ngeselin banget ini. Bu Siska tahu tuh langsung matiin handphonenya. Jadi tadi si Bu Siska itu bilang katanya Aisyah di kantor polisi. Aku cari Aisyah sampai ketemu. Satya, kamu tuh mau cari kemana? Kantor polisi tuh kan banyak. Iya, aku tahu, Mam. Kalau perlu aku sisirin semua kantor polisi. Dan Mama terus telepon Tante Siska, kabarin aku kalau tahu Aisyah di mana, ya? Hati-hati ya, Satya. Hati-hati. Iya, Mam. Awas kalau nggak diangkat. Tolong Ibu ceritakan kronologisnya. Sedang apa Ibu di sana? Dan ada kaitan apa Ibu dengan anak itu? Saya ke sana itu untuk antarin barangnya Karissa, Pak. Karena sekarang Karissa tinggal sama mamanya. Habis itu saya beliin dia es krim. Saya balik lagi ke tempatnya Karissa udah pingsan, Pak. Bohong. Pak, saya saksi mata di sana. Di sana saya lihat cuma ada perempuan ini sama Karissa aja. Udah pasti dong perempuan ini yang celakain Karissa. Perempuan ini tuh benci sama ibunya Karissa, Pak. Enggak, Pak. Itu nggak bener, Pak. Asal Bapak tahu ya, perempuan ini tuh istri kedua dari ayahnya Karissa. Dan udah pasti dia mau menguasai hartanya mereka kan? Dengan cara apapun. Sampai-sampai dia tega nyakitin anak kecil. Ih, licik banget. Enggak, Pak. Saya nggak ngelakuin itu. Saya sayang sekali sama Karissa, Pak. Apa? Sayang? Mana ada, Pak? Ibu tiri yang sayang sama anak tirinya secara tulus. Bapak tolong pikir secara logika ya, Pak. Mohon dengan sangat. Bapak jangan tertipu sama tampang dia yang polos. Mungkin dia kelihatannya innocent, baik, polos. Tapi dia jahat, Pak. Dia licik. Buktinya dia tega merebut suami dari anak saya. Enggak, Pak. Saya nggak ngelakuin itu, Pak. Saya nggak bohong, Pak. Enggak. Kamu masih aja ngeles ya? Heran saya sama kamu. Kalau gitu saya telepon suami saya sekarang buat jelasin kalau betapa sayang saya sama... Bu. Apa? Bu Siska, tolong balikin, Bu. Enggak. Bu Siska, Enggak, saya nggak akan Bu. balikin handphone kamu. Pak, saya minta dia dihukum seberat-beratnya. Jangan buat keonaran di sini. Tolong Ibu tunggu di luar. Oke. Bu Siska. Bu. Karissa. Dennis, kenapa sih kamu kesini? Udah sana kamu pergi. Aku nggak mau ya sampai nanti tiba-tiba Mas Dimas datang terus lihat kamu. Aku cuma khawatir sama Karissa, sama kamu juga. Memangnya kamu bilang sama suami kamu kalau kalian ada di sini? Iya, emang aku belum ngasih tahu suami aku sih. Ya berarti aman dong kalau aku ada di sini. Ya tapi kan aku khawatir keadaan Karissa. Kalau kenapa-napa gimana? Kamu tenang aja, aku di sini buat kamu, makanya aku sini. Dennis, nanti kelihatan orang. Bi, aku ada sesuatu yang aku mau omongin sama kamu. Apa? Soal masa depan kamu supaya kamu hidup lebih tenang. Ikut aku sebentar. Karissa gimana? Udah tenang aja, kan ada suster yang jaga di sini. Sebentar aja kok. Sayang, Mama keluar sebentar ya. Ayo cepetan. Ayo.
Kok nggak diangkat-angkat sama Aisyah? Nggak diangkat lagi telepon gue. Apalagi yang terjadi sama Aisyah ini. Mudah-mudahan dia nggak kenapa-napa. Bianca, aku beliin kamu minum. Kamu minum dulu ya. Makasih ya, Dennis. Aku mau kamu tenang ya. Semuanya bakal baik-baik aja kok. Ya kamu jangan nangis lagi ya. Ya? Tadi kamu mau kasih tahu aku apa? Tentang masa depan kamu. Masa depan aku apa? Aku cuma kepikiran aja sih. Aku pengen kamu ke depannya tenang dan bahagia. Dan kamu nggak perlu bergantung lagi sama suami kamu. Maksud kamu? Aku nyaranin kamu untuk masuk investasi. Dan masuk asuransi untuk Karissa. Maaf sebelumnya kamu tahu kan kalau suami kamu tuh suka nggak menentu sama kamu? Apa kamu ngerasa nggak tenang itu dengan keadaan seperti itu? Sekarang kan suami kamu udah mulai percaya sama kamu kan? Ya aku saranin kamu sih untuk tarik harta bagian kamu untuk masukin investasi. Ini tuh demi kamu sama Karissa. Jadi kalau suami kamu ngapa-ngapain kamu, nggak bisa. Karena kamu udah jadi independent woman. Halo, Karen. Halo, Bi. Sekarang gue lagi di kantor polisi. Dan semoga aja polisi tuh percaya sama omongan gue. Biar Aisyah bisa cepat masuk penjara. Oke. Karen. Dennis ngajakin aku investasi, menurut kamu gimana? Ya lu ikut aja. Gue juga ikut kok. Tenang aja, Dennis tuh bisa dipercaya. Teman-teman kita yang lain juga pada ikut kok. Kalau lo ikut investasi di Dennis, untungnya itu lumayan banget. Jadi kalau Dimas macam-macam, lu udah punya pegangan. Dan lu pasti bakal tajir melintir deh, lu percaya sama gue. Oke. Bye. Kita akan jalankan proyek ini, Pak. Tapi saya butuh Bapak untuk verifikasi RAB ini. Coba Bapak cek dulu. Baik. Saya izin sebentar angkat telepon ya, Pak. Silakan, Pak. Ma, Dimas, Aisyah di kantor polisi. apa? Memangnya ada masalah apa, Ma? Mama juga nggak tahu permasalahannya apa. Tapi yang pasti, Mama dapat kabarnya dari Bu Siska. Dan Mama nggak tahu di kantor polisi mana. Yaudah, Ma. Aku coba telepon Mama Siska ya. Aisyah. Mama Siska, Mama Siska. Ayo dong, Ma, angkat teleponnya. Malah dimatiin sih. Tapi kalau ini urusannya sama Mama Siska, harusnya Bianca tahu soal ini. Sebaiknya aku hubungin Bianca. Misi, Pak. Terima kasih, Sus. Makasih, suster. Mas Dimas.
dia pasti udah tahu soal Aisyah dari Mama. Kok nggak diangkat? Ya Allah, Bianca juga dimatiin handphonenya. Kalau begini, aku harus tanya siapa lagi? Gak usah, biarin aja. Biar dia penasaran, biar dia tersiksa. Anggap aja ini semua hukuman buat dia karena dia udah nyakitin aku terus-terusan. Bi. Keputusan yang kamu ambil itu udah tepat. Jadi wanita itu harus tegas. Jangan pernah mau dimainin sama laki-laki. Ayo Pak, angkat Pak. Dimas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Papa di mana Pak? Di rumah memangnya? Kenapa suara kamu kok kayak orang panik gitu? Mama sama Bianca di rumah nggak? Dari tadi aku telepon kok dimatiin semua handphonenya. Mereka nggak ada di rumah, Dim. Memangnya ada apa ya? Barusan Mama Lydia telepon aku. Kata Mama Siska, Aisyah di kantor polisi, Pak. Memangnya apa yang terjadi sih sama Aisyah? Aku juga nggak tahu, Pak. Makanya aku tanya sama Mama Siska dan Bianca. Tapi handphonenya semuanya dimatiin. Ya sudah, Dimas. Papa coba hubungi mereka ya. Nanti Papa kabari kamu. Iya, Pak. Aku tunggu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Aduh, ada apa ini? Kenapa sih? Di saat lagi penting kayak gini nggak ada yang bisa dihubungin teleponnya. Halo, Pak. Papa telepon juga nggak diangkat. Terus gimana ini, Pak? Tapi kan kantor polisinya Mama Siska nggak kasih tahu. Ya udah, Pak. Aku bantu Papa cari ya. Kabarin aku ya, Pak. Ada apa lagi ini? Bagaimana Pak? Apa sebaiknya meeting ini kita tunda dulu? Kalau saya perhatikan Bapak ini lagi banyak urusan. Gimana kalau kita reschedule aja? Terima kasih atas pengertiannya, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Halo? Iya, sekarang lo bagi semua orang lo jadi part tim. Cari di kantor polisi manapun, ngerti? Nanti kalau ada sesuatu, kabarin gue langsung, oke? Iya, oke. Di mana kamu, Aisyah?
Kata Mama Aisyah ke sekolah Karisa. Coba gue cek apa yang terjadi. Sampai Aisyah bisa ketangkap polisi. Pak, Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? iya saya omnya Karisa. Apa Karisa udah pulang, Pak? Karisa. Oh, saya kenal Karisa. Anaknya cantik kan? Iya benar. Karisanya di mana, Pak? Udah pulang, Pak. Udah pulang. Yang jemput siapa, Pak? Ya, saya kurang tahu, Pak. Kan anaknya banyak di sini, Pak. Udah pulang semua kok. Udah kosong. Ya udah, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Permisi, Pak. Beneran deh, saya nggak lihat. Jadi itu istri kedua yang udah nyiksa anak dari istri pertama suaminya sampai pingsan. Iya, gila ya. Kasihan istri tuanya sampai nangis-nangis. Terus suruh polisi tangkap. Makanya perempuan jahat itu dibawa ke kantor polisi. Serius, Jeng? Serius dong, kan kejadiannya di tempat jualan es krim. Bu, maaf. Ya, maaf, Bu. Iya, Mas. Ya, saya barusan nggak sengaja dengar ibu-ibu ngobrolin soal istri kedua. Apa orangnya yang ini, Bu? Iya bener, Mas. Ya. Benar. Bener. Kalau boleh tahu kejadiannya seperti apa ya, Bu? Ya, kami kurang tahu pasti sih. Tapi yang pasti mereka bertengkar. Terus bocah kecil itu dibawa ke rumah sakit. Istri keduanya dibawa polisi. Rumah sakit? Di rumah sakit mana, Bu? Anaknya diantar? Yang perempuan yang tadi dibawa kantor polisi mana? Wah, kalau itu sih kita nggak tahu, Mas. Ya udah deh, kita permisi dulu ya. Mari, Mas. Yuk. Iya, makasih, Bu. Bianca. Setia. Ngapain Setia nelfon aku? Bianca gimana sih nggak diangkat-angkat? Apa sengaja dia? Halo, bro. Tolong lu cari informasi di rumah sakit manapun. Cari pasien yang bernama Karisa 6 tahun. Iya, Karisa, umurnya 6 tahun. Oke, kabarin ya. Halo? Apa? Udah ketemu kantor polisi tempat Aisyah dibawa? Di mana? Oke, saya kesana sekarang. Iya, terima kasih. Pak, jadi gimana, Pak? Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Pak. Papa juga ngerti, Dimas. Mama sama Bianca sampai sekarang nggak bisa dihubungin. Papa juga sudah hubungin anak buah Papa untuk cari mereka. Sampai sekarang belum ada hasil juga. Mana ya? Papa bisa track GPS handphonenya Mama Siska. Oh iya ya? Kenapa nggak dari tadi? Kantor polisi. Mereka di kantor polisi. Kita kesana sekarang ya. Aku ikutin Bapak ya? Iya, iya. Ini pasti rencana busuknya Bianca sama si Bu Siska itu. Gak masuk di akal. Kok bisa-bisanya Aisyah ditangkap polisi? Apa? Aisyah ditangkap polisi, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bu Dina aku naon itu nyonya? Aduh, ini perempuan datang-datang nyusahin banget. Bawa ke kamar gini. Aduh, saya pusing. Lagi pusing. Dia datang ke sini terus pingsan lagi. Hah? Ya Bu Dina. Ya enggak aja sih. Apa lagi ini? Gara-gara dia, Pak. Oh, Angie. Ini kan Aisyah sama Karissa. Tunggu dulu, Pak. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Oh, jadi gara-gara ini Aisyah ditangkap polisi. Atau jangan-jangan itu rencana busuknya Bianca ya? Ini kan temannya si Bianca. Jadi dia ada tempat kejadian itu. Berarti dia tahu sesuatu dong. Oh, oke. Kalau gitu berarti aku harus samperin dia. Ya, harus samperin dia. Kebetulan aku tahu banget rumah dia di mana. Bianca sempat kasih tahu waktu itu. Pak, saya harus ngejelasin kayak gimana lagi, Pak. Saya cerita yang sebenarnya, Mbak. Saya benar-benar gak bersalah, Pak. Saya mohon. Permisi, Pak. Yap. Ini laporan data-data Ibu Aisyah. Terima kasih, Sir. Baik. Ternyata Ibu ada catatan kriminal dan tertuduh pernah membunuh. Bu Aisyah, dengan catatan seperti ini, maaf, kami tidak mudah percaya ke Anda. Karena sekarang sudah sore, pemeriksaan akan dilanjutkan besok. Karena belum selesai, Anda kami tahan di sini. Nggak bisa, Pak. Saya harus pulang sekarang juga karena saya punya suami, saya punya ibu yang harus saya rawat. Saya nggak bisa ada di sini, Pak. Dan saya nggak bersalah, Pak. Jadi saya harus pulang, Pak. Mas Abri, silakan bawa ke sel. Enggak. Pak, saya mohon, Pak. Pak, saya harus pulang juga, Pak. Pak, kasihan ibu saya, Aisyah. Bapak! Saya nggak bersalah, Pak. Bapak Siska, saya tahu ibu benci sama saya. Sampai ibu nggak percaya satu kata patah pun dari mulut saya. Tapi saya benar-benar gak nyakitin Karissa, Bu. Saya lebih percaya dengan bukti daripada omongan istri kedua yang gak tahu diri kayak kamu. Ayo Karin, yang penting dia udah masuk penjara. Ayo, Tante. Ayo, ikut. Kok Dimas sama Setia bisa ada di sini? Kok dia tahu Aisyah di sini? Waduh, bahaya. Karin, kita mesti buru-buru pergi. Ayo. Ngapain kamu di sini?
bukan urusan lo. Ya. Setia. Aisyah. Mas Setia? Aisyah. Mas Dimas? Aisyah, kamu jelasin sama aku apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kamu ada di sini, Aisyah? Aku juga nggak tahu, Mas. Aku cuma datang ke sekolah Karisa untuk antar barangnya dia. Aku pergi sebentar untuk beliin Karisa es krim dan aku balik. Karisa udah pingsan, Mas. Karisa pingsan? Terus sekarang gimana kondisinya? Dia ada di mana? Di rumah sakit. Hah? Karisa di rumah sakit? Kamu tahu dari mana? Ya, cari info lah. Mas Setia bener. Mbak Bianca bawa Karisa ke rumah sakit, tapi aku nggak tahu rumah sakitnya di mana dan kondisi seperti apa. Karisa. Ayo, Bu. Pak, tunggu. Aisyah itu tidak mungkin melukai Karisa. Aisyah sangat sayang sama Karisa. Jadi tolong, Pak, bebaskan dia. Tidak bisa, Pak. Yang bersangkutan harus mengikuti proses sesuai dengan prosedur. Pak, saya mohon, Pak. Jangan bawa istri saya. Saya akan kasih jaminan yang Bapak minta. Tidak bisa, Pak. Kecuali orang yang melaporkan atas nama Ibu Bianca mencabut laporannya. Ayo, ikut, Pak. Tidak bisa, Pak. Ayo, ikut. Om Irwan, semua ini perbuatan Tante Siska dan Bianca. Sekarang harus kita lakuin, Dim. Cari istri pertama lo. Supaya kita semua tahu kenapa Aisyah di sini dan kenapa anak lo itu di rumah sakit. Kamu jangan ikut campur. Bianca Aisyah istri saya. Karisa anak saya. Biar saya selesaikan masalah ini. Masalah serius seperti ini lo masih mementingkan ego, Dim. Hah? Jangan sombong lo. Bahkan lo nggak tahu apa-apa Karisa di rumah sakit kan setelah gue cerita. Cukup, Selim. Jangan banyak bicara kamu. Dim. Saya yang akan mengeluarkan Aisyah dari sini. Oh, we'll see. Kita lihat ya. Gue yakin, gue yang membebaskan Aisyah dulu. Dimas. Kemana kamu? Aku mau cari Bianca dan Karisa, Pak. Bapak ikut. Tante. Sayang, kamu udah sadar? Sekarang apa yang Karisa rasain ya? Masih sakit? Bagian mana yang sakit? Kepalanya masih sakit? Mama kenapa bawa Karisa ke sini? Kan Karisa nggak mau sama Mama. Karisa lagi beli es krim sama Tante Aisyah. Karisa kok sadar bukan cariin Mama sih? Malah cariin Tante Aisyah. Kan Mama yang nungguin Karisa dari tadi di sini. Mama yang ngelahirin Karisa loh. Kenapa kamu malah cariinnya Tante Aisyah lagi? Kamu bisa nggak usah sebut-sebut nama dia lagi. Karisa kangen Papa, Ma. Karisa mau ketemu Papa. Sekarang Karisa tidur dulu, istirahat dulu. Karisa masih sakit.
Besok baru ketemu papa, ya? Janji ya, Ma. Janji sayang, Mama janji. Tapi sekarang, Kalisa istirahat dulu ya. Biar cepet sembuh, ya. Iya, Ma. Kita keluar sebentar yuk. Biarin dia tidur dulu. Ya. Keterlaluan ya Kalisa. Kok dia tega banget sih? Aku yang lahirin dia. Aku yang besarin dia, aku yang ngajarin dia, aku yang didik dia, aku yang jagain dia sakit. Dia malah nyarinya papanya sama Aisyah. Gimana aku gak sakit hati coba? Udah. Namanya juga kan anak kecil. Dia belum ngerti apa-apa. Nanti juga kalau dia udah besar, dia bakal tahu kok siapa ibu terbaik di dunia buat dia. Bianca. Tapi aku sakit hati, aku kesel. Aku ngerti. Ya udah, kamu belum makan kan? Kita pergi makan yuk, ya? Dennis, tapi kayaknya sebentar lagi mama aku datang deh. Lebih baik kamu pergi dari sini ya, daripada nanti mama tahu kamu di sini. Ya udah kalau gitu. Kamu jangan lupa makan ya. Tunggu. Jangan lewat situ, lewat belakang aja. Mana? Lewat belakang. Ya udah deh. Sini kamu. Sini. Ada apa sih, Ma? Jawab Mama. Walaupun Mama nggak melihat secara jelas, itu ada bayangan laki-laki. Siapa? Apa sih, orang cuma temen? Temen? Kamu jangan pikir Mama nggak tahu apa-apa ya, Bianca. Kamu jangan bohongin Mama. Kamu ada hubungan khusus kan sama cowok itu? Oh, atau jangan-jangan yang Karisa bilang, kamu jalan malam-malam dan dandan cantik, kamu jalan sama cowok itu, ya kan? Kamu lihat Mama Bianca? Lihat Mama? Enggak, Ma, enggak. Udah deh, itu cuma temen. Mama gak usah khawatir. Bianca, mesti berapa kali Mama ngomong sama kamu? Kamu itu hati-hati dalam bertindak. Kamu jangan ceroboh sayang. Kamu salah sedikit aja, hancur kamu. Dimas akan bisa mengusir kamu kapanpun dari rumah. Paham? Terus aku harus gimana? Aku harus diem aja gitu diinjek-injek sama Mas Dimas selama ini ya? Enggak, Ma. Aku juga harus mempertahankan harga diri aku dan aku juga harus mempertahankan hak aku. Aku juga berhak untuk bahagia. Buat apa tapi kalau bahagia untuk sementara? Apa itu yang kamu cari? Enggak kan? Kayak paling... Hei, dengerin Mama. Mama Lydia itu tahu loh semua yang kamu lakuin di belakang kamu.
Tahu apa Mama Lydia? Kamu nggak tahu kan? Mama lihat dengan mata kepala sendiri. Di handphone Mama Lydia itu ada video kamu dengan cowok itu. Dan Mama Lydia bilang apa? Itu akan menjadi kartu as untuk menghancurkan kamu kapanpun, Bianca. Bener, Ma. Kok bisa dia punya itu semua? Mama nggak tahu Mama Lydia dapat dari mana. Tapi Mama mohon dengan sangat sama kamu, Bianca. Akhirin hubungan kamu dengan laki-laki itu. Tapi Ma, cuman dia yang ngerti aku, cuman dia hiburan aku, dia yang bisa nghibur aku. Susah banget ngomong sama kamu, Bianca. Gak kamu, gak papa kamu sama aja dikasih tahu susah. Padahal untuk kebaikan kalian. Dan satu hal lagi yang harus kamu tahu. Setia dan Dimas sudah menemukan Aisyah di kantor polisi. Ya udah, tinggal kamu tunggu aja. Mereka menemukan Karissa juga, ya kan? Enggak. Mereka nggak akan tahu kalau kita nggak kasih tahu Karissa ada di mana. Kasih ya, Pak. Sepada. Halo. Halo. Kosong ya ini rumah. Aduh, pada kemana ya? Mana nggak ada tetangga yang bisa ditanyain lagi. Udah sore juga sih. Paling sebentar lagi dia pulang. Aku nunggu di mana ya? Mana nggak ada bangku lagi. Ibu? Kamu masih ingat saya kan? Saya ibu mertuanya Bianca. Iya saya ingat. Sekarang cepat kamu katakan. Itu di mana Bianca sama Karissa? Saya nggak tahu, Bu. Seharian ini saya nggak ketemu sama mereka. Kamu jangan pikir saya nggak tahu ya. Kalau kamu hari ini itu sama Bianca kan? Ya, tadi emang sempat ketemu, tapi cuma sebentar. Abis itu saya pulang, terus saya nggak tahu mereka kemana. Jangan bohong kamu ya, jangan bohong. Makanya kamu sekarang ngomong sama saya terus terang. Di mana itu Bianca sama Karissa? Ngomong, cepetan ngomong. Iya di rumah sakit. Rumah sakit Trunajaya. Tadi harusnya kamu ngomong kayak gitu. Awas ya, kalau saya cek kesana nggak ada. Jadi sampai sekarang kalian belum nemuin Karissa di rumah sakit mana? Lo gimana sih kerjanya? Hah? Gue gak mau tahu ya. Cari Karissa sampai ketemu. Cari Karissa sampai ketemu. Ngerti? Mama. Halo, Ma. Setia, jadi Mama udah tahu tuh di mana keberadaannya Bianca sama Karissa. Sekarang Mama meluncur ke sana ya. Mama tahu di mana Karissa? Di mana, Mam, Karissa? Aku ke sana sekarang. Di rumah sakit Trunajaya. Kamu nanti... Halo?
Halo, Setia? Setia. Belum juga selesai Mama bicara langsung dimatiin lagi. Pak, agak cepat ya, Pak. Pak, berapa kali saya bilang kalau saya nggak salah, Pak. Pak, saya mohon, Pak, jangan kayak gini dong, Pak. Pak. Masuk. Pak. 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 Pak, saya nggak salah, Pak. Saya mohon, Pak. Sudah diam kamu. Pak, tolong, Pak. Bapak. Hei! Anak mana lu? Kasus apaan lu masuk sini? Heh! Temen gue tuh nanya lu. Ngapain lu gak jawab? Tahu. Jangan-jangan dia minta keyboy kali. Saya boleh nanya nggak? Mau nanya apaan? Mau nanya digebuk di mananya? Di muka atau di badan gitu? Bukan. Ibu-ibu baru ya di sini? Heh, apa urusannya lu nanya, Bu? Enggak, Bu. Cuman mau tanya aja. Ibu tahu nggak perbedaannya di sini sama di LP? Emangnya lu pernah di LP? Kasus apa lu? Pembunuhan. Hah? Dua tahun di penjara karena berusaha membela diri. Tapi ya cukuplah Bu jadi pengalaman di sana. Kalau misalnya tiba-tiba di antara ibu-ibu ada yang masuk ke sana, saya bisa kok kasih tips dan triknya supaya nggak menderita banget dalam sana. Boleh? Kita kenalan dulu kali ya? Iya Bu. Nama saya Siti. Aisyah Bu. Saya Riri. Aisyah Bu. Saya masuk ke sini juga baru karena kita nyopet ya. Yuk kita cerita-cerita ya nanti ya. Ayo. Iya Mbak. Cerita berbagi pengalaman Mbak. Iya. Sepertinya ada yang aneh deh, Pak. Kita tahu posisi Mama di kantor polisi itu gara-gara kita track GPS handphonenya Mama kan. Tapi kok Mamanya nggak ada? Iya juga ya. Atau jangan-jangan pas kita datang dia sudah pergi. Pak, coba Papa cek GPS-nya lagi. Siapa tahu Mama lagi sama Karisa. Oh iya, bener, mereka ada di rumah sakit. Kita ke sana sekarang, Pak. Ambil kanan. Ayo Setia, kata suster tadi katanya di ruang kamar melati kalau nggak salah deh. Ini dia. Orang jahat sekali ya kalian itu ya. Bisa-bisanya kalian buat cucu saya Karisa celaka dan tidak ada satupun di antara kalian yang menghubungi kami. Mama pikirnya celakain Karisa tuh siapa? Aisyah, Aisyah bukan aku. Bohong. Ya, saya nggak percaya sama omongan kamu ya. Saya tahu betul, Aisyah tuh datang ke sekolahnya Karisa buat bawa barang Karisa.
bukan buat celakain Karissa, ya. Jadi jangan kamu pikir saya percaya sama omongan kamu tadi. Ini pasti akal-akalan kamu, ya kan? Hei, Ibu Lydia, kamu harus berpikir secara logika ya. Bianca ini mamahnya Karissa, ibu kandungnya loh yang melahirkan. Mana mungkin seorang ibu kandung mau mencelakai anak kandungnya sendiri? Itu nggak mungkin. Dengar ya, Anda dengar ya. Khusus untuk anak Anda ini sangat mungkin. Karena kelakuannya memang agak-agak ajaib. Udah deh, sekarang mendingan saya tanya langsung sama cucu saya Karissa. Di mana dia? Di mana? Yuk, bisa kejar. Gak bisa. Mama jangan sembarangan ya. Mama tuh gak berhak untuk jenguk Karissa. Kenapa? Karena Mama itu gak ada hubungan darah sama Karissa. Jadi Mama gak punya hak untuk ketemu sama Karissa. Lancar banget Iya. buat kamu. Kamu dengar ya? Saya memang gak punya hubungan darah sama Karissa. Tapi dia tetap cucu saya. Dengar itu. Karissa tetap anak saya. Bianca, lu nggak etis ngomong kayak gitu sama mama ya? Kita ini kan keluarga. Apalagi ini menyangkut Karissa. Emang kenapa sih? Lo ngelarang kita ketemu Karissa? Pokoknya nggak ada. Nggak, apa karena Karissa tahu Aisyah nggak bersalah? Dengar ya, nggak ada yang boleh ketemu Karissa karena urusan gue sama Mas Dimas tuh belum selesai. Lo pikir lo bisa ngalangin gue ketemu Karissa? Hah? Mam, bisa dong. Oh bisa banget. Syukurin. Mam, are you okay? Tunggu. Tadi gue meeting di kafe kayak ngeliat lo sama cowok. What? Is that you? Oh, sama cowok kamu di kafe? Wah. Lo ngomongin apa sih? Gue gak ngerti. Jelas-jelas seharian ini gue nemenin Karissa di dekat sekolahannya dia. Jadi gue gak mungkin macam-macam kemana-mana. Kenapa marah gitu orang gimana nanya? Iya gimana gue gak marah, lo tuh usil banget ya. Selalu aja ikut campur urusan orang. Apa? Gak bisa. Apa sih? Mau keroyok kayak? Gak bisa. Saya videoin biar viral. Udah diambil handphonenya, nggak akan bisa. Ya udah, biarin. Kalian juga gak bisa masuk tuh. Karissa? Uncle, Karissa di mana? Kamu di rumah sakit sayang. Tante Aisyah mana, Uncle? Tadi Karissa sama Tante Aisyah. Iya, Uncle. Tadi Tante Aisyah beliin Karissa es krim. Waktu Karissa nungguin Tante Aisyah beli es krim, Mama datang. Terus Mama paksa Karissa buat pulang. Tapi Karissa nggak mau, Uncle. Jadi Karissa jatuh karena ditarik mama, bukan ditarik sama Tante Aisyah. Bukan, Uncle. Tapi Tante Aisyah masih beliin Karissa es krim. Keterlaluan Bianca. Ternyata dia yang bikin Karissa jatuh. Dan dia malah bisa-bisanya melimpahkan semua kesalahannya ke Aisyah. Ya udah Karissa, jangan sedih lagi. Yang penting sekarang istirahat, bobo, nanti bangun minum obat, terus makan yang banyak biar cepat pulang ya. Uncle, Karissa mau pulang sama Papa sama Tante Aisyah, Uncle. Karissa nggak mau sama Mama. Iya, nanti Papa kesini kok. Karissa takut, Uncle, karena Mama nggak boleh Karissa ketemu sama Papa lagi. Karissa boleh minta tolong nggak, Uncle? Ambil kertas sama pensil di tas Karissa. Iya, sebentar ya. Tunggu sebentar. Ini dia. Oke, kertas sama pensil ya. Tunggu, biar Uncle bantu. Terus pelan-pelan ya, pelan-pelan.
Uncle. Kasih ke papa ya, Uncle. Iya, nanti Uncle kasih ke papa. Makasih, Uncle. Ya udah, sekarang Uncle ke tempat papa ya. Ya, Uncle. Biar saya istirahat. Ya, yuk. Oh. Oke, bobo ya. Bianca, lo ikut gue ke kantor polisi sekarang. Cabut laporan lo. Enggak. Gue gak sudi untuk cabut laporan karena Aisyah udah bikin anak gue sampai luka dan geger otak segala. Gak mungkin gue cabut laporan gue. Jadi lo lebih memilih masuk penjara karena pencemaran nama baik. Lo bisa gue tuntut balik. Yang pertama lo bikin laporan palsu. Kedua lo menjelekkan nama Aisyah. Dan ketiga lo KDRT atas anak lo sendiri. Maksud lo tuh apa sih ngomong kayak gini? Ada buktinya. Ih, seru nih. Apa-apa, coba-coba. Mau denger? Mau denger? Dengerin. Waktu Karisa nemuin Tante Aisyah beli es krim, Mama datang. Terus Mama paksa Karisa buat pulang. Tapi Karisa nggak mau, Uncle. Jadi Karisa jatuh karena ditarik mama. Bukan ditarik sama Tante Aisyah. Bukan, Uncle. Dengar kan? Ya. Ini bukti yang kuat kalau Aisyah nggak bersalah. OMG, ternyata bener kan? Bener kan yang tadi saya omongin? Khusus anak Anda itu sangat mungkin sekali mencelakai anak sendiri. Agak-agak mentalnya terganggu. Lo nggak mau cabut laporan? Oke, fine, nggak apa-apa. Gue kasih bukti ini ke polisi. Setia, please. Lo jangan tega kayak gini dong sama gue. Kasihan kan Karisa juga lagi sakit. Dia butuh gue. Nggak usah banyak alasan ya kamu ya. Karisa biar saya yang jagain. Udah, Setia, nggak usah banyak kamu. Bawa aja. Udah, bawa, tarik. Yuk, Bianca. Jangan tatap gue. Udah, mau kemana? Nggak usah nyusul anaknya. Hah? Kamu mau juga saya laporkan karena ikut campur bikin laporan palsu? Mau? Hah? Mau? Rumah sakit, jangan berisik. Balikin itu handphone saya. Nggak. Balikin. Lepasin ya. Ikut gue. Ih, ngapain sih gue tarik kayak gini? Enggak, masuk. Setia, Masuk. lepasin. Enggak mau. Bianca, Setia. Awas ya. Berarti benar, Pak. Karisa ada di sini. Tapi Setia mau bawa Bianca kemana itu, Pak? Ada apa lagi nih ya? Pak, aku minta tolong cek aja Karisa. Biar aku yang kejar mereka. Hati-hati. Ya, Pak. Ih, apaan sih ini Setia? Pakai so ancam-ancam Bianca mau bongkar-bongkar semua rahasia. Apa lagi? Ih,
memang sudah seharusnya kebusukan anak kamu itu dibongkar semuanya karena dia udah jahat sama orang lain. Enak aja ngomong jahat. Di sini tuh yang jadi korban itu adalah anak saya ya. Masa? Iya, iyalah anak saya jelas-jelas korban. Tapi heran saya sama semua orang di sini, termasuk Anda, kenapa coba Bianca ini salah-salahin, ha? Kan emang salah. Aduh, sebentar deh. Saya mau kasih tahu ya. Ternyata ibu sama anak sama ya. Sama-sama kayak sampah. Pantesan dari tadi bau busuk. Keterlaluan banget sih kamu Ibu Lydia. Apa? Hentikan! Sudah. Ini apa sih kalian? Sudah tahu lagi ada masalah, kalian malah bikin masalah baru. Ada apa ini? Untung aja Pak Irwan datang. Nih ya Pak Irwan, asal tahu aja ya, apa yang terjadi sama Karissa dan Aisyah itu adalah kelicikan Bianca. Dan ini istri bapak ini. Gak usah gitu, biasa aja ya. Keterlaluan kamu, Siska. Jadi, Bianca yang udah bikin celaka Karissa, tapi dilimpahkan ke Aisyah. Apa? Memang begitu kok? Dengar. Sudah tahu Karissa sampai celaka. Ini kamu sebagai neneknya malah menyembunyikannya. Gimana sih, kamu punya hati nggak sih? Tapi Pak, aku bisa jelasin. Cukup. Aku nggak mau dengar apapun alasan kamu ya. Kok bisa-bisanya kamu sama Bianca sejahat ini? Dengar baik-baik. Aku nggak akan rela kalau kalian manfaatkan Karissa untuk menghancurkan Aisyah. Itu dia, betul sekali Pak Irwan. Diam. Apa? Memang begitu? Sudah. Jahat banget jadi orang. Karissa takut. Karissa? Sayang, Karissa? Kenapa sayang? Kenapa? Karissa takut, Ibu. Takut kenapa? Ada Pepo kok di sini. Ibu. Saya dengar ada yang marah-marah. Karissa takut. Gak perlu takut sayang, ya. Ada yang marah-marah kok di sini. Tadi itu ngomongnya agak keras aja, ya. Gak marah. Kamu pokoknya tenang aja di sini ya. Kan ada Pepo, ada Memo, ada Oma Lydia di sini, ya. Karissa mau pulang, Pepo. Karissa nggak betah di sini. Iya nak, sebentar ya. Nanti Pepo tanya Om Dokter dulu, ya. Diperiksa dulu Karissanya. Kalau Om Dokternya bilang, oh udah sehat boleh pulang, nanti kita pulang. Tapi Karissa mau pulang ke rumah Papa. Sayang, kalau soal itu nanti kita bicarain lagi ya. Yang penting sekarang Karissa harus semangat, nggak boleh sedih, ya, supaya cepat sembuh, ya. Iya sayang.
Ayo. Permisi, Pak. Ya? Ibu Bianca mau bicara. Ya, silakan duduk. Ada yang ingin Ibu Bianca bicarakan? Mengenai kasus saudara Aisyah? Ya. Saya mau cabut laporan saya tentang Ibu Aisyah. Baik, Bu. Penyelidikan ini akan kami hentikan. Jadi, saudara Aisyah akan kami keluarkan. Silakan Ibu tanda tangani surat pencabutan laporan ini. Mas Abdi? Siap. Tolong keluarkan saudari Aisyah. Tuntutannya sudah dicabut. Siap. Silakan, Pak. Gimana, Pak? Bapak tunggu sini. Minku belikum bi aizan bin kutilat. Minku belikum bi aizan bin kutilat. Nah ibu-ibu, kalau misalnya mau lebih lancar, sering-sering baca. Lagi awal aja biar bisa perkenalan juga sama huruf-hurufnya. Iya. Iya, Aisyah. Makasih ya Aisyah ya. Iya. Saudari Aisyah, Anda sudah bisa keluar. Anda sudah dibebaskan. Pak, serius Pak? Ya Allah, Alhamdulillah. Siapa yang bebasin saya Pak? Mas yang ada di situ yang sudah membebaskan Mbak. Dan dia juga yang sudah mencabut laporannya. Maksudnya? Ibu-ibu, saya duluan ya. Iya. Iya. Hati-hati Aisyah ya. Mas. Aisyah. Alhamdulillah Mas, aku bebas Mas. Alhamdulillah Aisyah. Mas Setia. Ya. Makasih ya. Jadi, berkat kamu Aisyah bebas. Terima kasih ya Setia. Sama-sama. Tapi masih belum ada yang selesai, Dim. Yang bersalah belum dihukum dan belum mendapat hukuman yang setimpal.
Karisa nungguin Tante Aisyah beli es krim, Mama datang. Terus Mama paksa Karisa buat pulang. Tapi Karisa nggak mau, Uncle. Sial. Ngapain sih Setia bongkar-bongkar di depan Mas Dimas? Jadi Karisa jatuh karena ditarik Mama, bukan ditarik sama Tante Aisyah. Bukan, Uncle. Jadi Bianca yang melakukan semua ini. Dia yang sudah memfitnah Aisyah. Aisyah, aku mau bicara sama Bianca. Ya Allah, Setia, jadi aku difitnah sama Mbak Bianca. Iya, lo itu difitnah sama Bianca. Sekarang mendingan kita keluar. Gue mau lihat gimana suami lo memperlakukan Bianca. Apa dia bisa bersikap adil sama lo. Dan nanti setelah di rumah semuanya selesai, gue mau bicara sama lo. Ini jauh lebih penting. Soal Hans. Hans? Mas Setia? Dia mau bicara soal Hans? Ya Allah, apa jangan-jangan Mas Setia udah tahu kalau aku pernah dipenjara karena kasus Hans? Dan sekarang dia mau balas dendam? Yuk. Bianca, berhenti! Lepasin! Kamu keterlaluan ya? Bisa-bisanya manfaatin Karisa untuk membuat rencana busuk kepada Aisyah. Aku yang keterlaluan? Apa namanya kamu kalau aku keterlaluan? Ingat ya, semua ini tuh gara-gara kamu. Gara-gara kamu. Aku jadi kayak gini tuh gara-gara kamu, Mas. Kamu jangan salahin aku. Jelas-jelas kamu yang salah karena kamu punya hati yang busuk. Kalau kamu perlakukan aku baik dari dulu sampai sekarang, aku nggak akan mas kayak gini. Dengar, kamu yang nggak setia dalam pernikahan kita. Kamu yang udah mengkhianati aku. Kamu yang menanamkan benih-benih pengkhianatan dalam rumah tangga kita. Kamu! Oke, aku nggak akan marah sama kamu. Tapi sekarang aku minta, kamu minta maaf sama Aisyah karena kamu udah fitnah dia. Ayo minta maaf. Ayo minta maaf. Gak! Minta maaf. Gak! Minta maaf sekarang. Mas gak perlu, Mas. Aisyah. Minta maaf. Aku nggak mau minta maaf sama dia. Aku nggak mau. Kalau kamu nggak minta maaf, aku nggak akan lepasin tangan kamu. Minta maaf sekarang. Oke. Aku minta maaf. Aku minta maaf, Aisyah. Aku minta maaf, Aisyah. Buas! Dengan muka lugu dan polos kamu udah menghancurkan rumah tangga aku yang bahagia. Cukup. Cukup. Gak, aku belum cukup, Mas. Sebagai laki-laki kamu pikir kamu hebat? Kamu pikir kamu gagah? Hah? Enggak. Ingat ya, yang bebasin perempuan kamu ini itu bukan kamu, tapi Setia. Dia itu jauh lebih macho daripada kamu, Mas. Dia lebih gercep daripada kamu. Dia lebih inisiatif. Dia lebih protektif terhadap Aisyah. Bukan kamu.
Suami macam apa sih kamu? Kamu nggak bisa menyelesaikan masalah istri kamu sendiri sampai-sampai harus ada orang lain yang beresin semua masalah kamu. Kebayang nggak hidup kamu tanpa setia tuh apa? Berantakan, Mas. Diam, Bianca. Belum, Mas. Aku belum mau diam. Kamu harus dengerin semua kata-kata aku ini. Kamu itu udah mengkhianati semua janji-janji pernikahan kita. Dan suatu saat, kamu pasti akan mendapatkan karmanya. Kamu akan ditinggalkan sama perempuan ini, Mas. Seperti kamu meninggalkan aku sekarang. Semua itu akan kamu rasakan. Kamu akan merasakan semua kepedihan aku. Kamu akan ngerasain semua yang aku rasain. Cepat atau lambat perempuan ini akan memilih Satya. Atau jangan-jangan kamu dalam hatinya sudah memilih Satya ya? Tapi kamu gak berani bilang sama Mas Dimas karena kasihan sama kamu, Mas. Jangan lupa ya, kalau sekarang di janinnya itu ada janinnya Satya. Itu bukan janin kamu, Mas. Itu bukan janin kamu. Cukup, Bianca. Sekarang sebaiknya kamu pergi. Pergi! Aku akan pergi. Tapi kamu ingat satu hal. Karma itu ada. Dan satu saat kamu yang akan ditinggalkan sama orang yang kamu cintai, Mas. Dan dia akan meninggalkan kamu dan kamu akan tersiksa. Ingat itu, karma itu ada. Mas. Oh. Syah, nggak usah ngerasa bersalah. Perempuan itu punya hak untuk memilih. Aku tahu kok, rasanya dicintai sama laki-laki seperti Satya itu pasti luar biasa sekali. Karena apa? Karena Satya ini track recordnya bagus loh. Dia nggak pernah menduakan perempuan. Tidak seperti Mas Dimas yang bisa-bisanya selingkuh. Sama aku aja dia bisa memilih wanita lain, apalagi sama kamu, ya kan? Coba deh kamu pikirin itu. Pastikan kamu pilih Satya. Kamu tahu Aisyah, kalau aku jadi kamu, aku pasti akan pilih Satya dibanding Mas Dimas. Pasti. Mbak Bianca, udah ya Mbak. Tolong Mbak, aku mohon Mbak. Tolong jangan pancing terus emosi Mas Dimas Mbak. Ya Mbak ya. Ayo kita pergi. Mas. Licik banget jadi perempuan. Satya, kamu tahu? Kamu mau dengar pendapat jujur aku? Kalau lo sama Aisyah, lo pasti jadi pasangan yang paling serasi, paling hebat, paling cocok. Aku benar-benar gak nyangka sama Bianca. Bisa-bisanya dia melukai Karissa, terus memfitnah kamu. Mas, udah ya Mas, jangan emosi kayak gini Mas. Mas tenangin, ya. Mas boleh hatinya panas sekarang, tapi tolong Mas, pikiran Mas. Tolong dingin Mas. Jangan emosi kayak gini ya, tenang Mas.
Mas mendingan sekarang kita fokus sama Karisa ya. Iya Isa, kamu benar. Sebaiknya sekarang aku fokus sama Karisa. Aku belum sempat jenguk dia di rumah sakit. Aku nggak tahu kondisinya seperti apa. Tapi Mas tahu kan rumah sakitnya di mana? Yaudah kita ke sana ya Mas. Bianca. Pasti dia sengaja ngeduluin kita. Supaya dia sampai ke rumah sakit duluan. Terus melarang aku ketemu sama Karisa. Mas jangan ngebut kayak gini Mas. Mas pelan-pelan Mas. Mas ya Allah Mas. Aisyah. Kamu mau kita nggak boleh ketemu sama Karisa? Mas Dimas, pasti dia mau ketemu sama Karisa. Enggak, aku nggak boleh lebih lama daripada Mas Dimas. Jangan nanti Mas Dimas mau Karisa pulang. Pak, ayo Pak, susu mobil itu cepetan Pak, cepetan. Iya Bu, baik Bu. Wow. Ya Allah, Mas Dimas jadi emosian kayak gini. Mas Setia bilang kalau dia mau ngomong soal Hans. Kalau dia tahu soal aku yang pernah dipenjara. Dan dia kasih tahu ke Mas Dimas. Pasti Mas Dimas bakal marah besar. Ya Allah. Kenapa masalah aku datang bertubi-tubi kayak gini? Papa, boleh kan Karisa pulang ke rumah Papa? Ya boleh dong. Nanti pulangnya berarti bareng sama Oma. Karisa, kamu nggak boleh pulang sama siapa-siapa ya, sampai Mama Bianca ambil keputusan. Ya sayang? Sebentar. Ini yang jadi kepala keluarga siapa ya? Laki-laki atau perempuan? Bukan Bianca dong, Dimas. Dimas kan kepala keluarganya. Jadi berdasarkan keputusan Dimas. Dimas, Karisa mau pulang bareng sama kita loh. Udah. Iya Karisa. Kamu boleh pulang ke rumah Papa. Apa? Mas Dimas bawa Karisa. Jangan dong, Ma. Jangan dikasih. Ma, Karisa harus pulang sama aku. Karisa pokoknya harus selalu sama aku. Jangan kasih Mas Dimas. Ma, Pa, aku duluan. Ayo, Karisa masuk ke dalam mobil. Duduk di depan. Ya, Duluan ya, Pak Irwan. Stop! Ya ampun. Stop! Aduh, Karisa. Bianca. Nggak ada yang boleh bawa pergi Karisa dari sini. Udah lepasin, Karisa kesakitan. Aku ibunya, aku yang berhak. Karisa ayo ikut Mama, Karisa ikut Mama, Karisa. Lepas, dia nggak mau sama kamu, jadi paksa lepas. Bianca lepasin. Ma. Pegang Karisa, Ma. Karisa.
Karisa! Karisa! Karisa jangan tinggalin Mama, Karisa!